Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menitipkan nikmat-Nya yang paling besar kepada hamba-Nya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang begitu besar yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada makhluknya, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah pula Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, sehingga dengan mudahnya kita dapat melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat yang mulia ini, guna dan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar di atas tempat ini. Tidak ada maksud lain melainkan belajar, bukan untuk mengajar, apalagi menggurui. Ta'zim wal ikraman kepada guru saya selaku pembimbing dan murabbi kami, dan juga kepada para pengurus, wabil khususnya kepada para hadirin sidang jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa hari kita telah mengerjakan puasa, alhamdulillah kita telah memasuki di 10 yang terakhir. Artinya tidak lama lagi kita akan kedatangan bulan Idul Fitri, bulan kemenangan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keampunannya kepada hamba-hambanya. Namun daripada itu, kita telah mengerjakan perintah Allah, adakala itu perintah wajib maupun perintah sunat di bulan ini, bulan di mana Allah mengganjarkan setiap amal ibadah hambanya dengan ganjaran yang begitu besar. Amalan sunat Allah ganjarkan dengan pahala amalan wajib, apalagi amalan-amalan yang wajib. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu kita ketahui supaya apa yang kita lakukan di bulan ini, bahkan apa yang telah lewat, apa yang telah lalu kita kerjakan, tidak menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan manusia ini, makhluk ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya mukhlishina lahuddin, dalam keadaan yang ikhlas. Artinya, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk dilakukan dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas ialah mengerjakan perintah Allah, mengerjakan ibadah kepada Allah semata-mata karenanya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita telah lama hidup di dunia ini. Berapa banyak ibadah yang telah kita kerjakan,
Berapa banyak amalan sunnah yang telah kita kerjakan, yang telah kita lakukan. Apakah semua itu dibarengi dengan rasa ikhlas kepada Allah, semata-mata karena Allah, mengharapkan ridhanya, mengharapkan syurganya, ataupun sebaliknya, amalan ibadah yang kita kerjakan semata-mata agar dipuji oleh manusia, agar mereka menyanjung kita, agar mereka menghormati kita. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa amalan-amalan yang Allah perintahkan, termasuk diantaranya ialah amalan sunnah. Apalagi di bulan ini, di bulan dimana kita telah berusaha dengan sekerasnya untuk berpuasa, kemudian pada malam harinya mendirikan salat tarawih dan witir. Apakah yang telah kita kerjakan ikhlas karena Allah? Inilah yang perlu kita ingat, bahwa apabila kita mengerjakan sebuah amalan, baik itu amalan wajib ataupun amalan sunnah, maka berusahalah semampu mungkin untuk menjadikan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu gegabah untuk memperbanyakkan ibadah. Kalau ibadah yang kita lakukan itu hanya semata-mata agar dipuji oleh makhluk, agar mendapat pujian daripada mereka. Imam Ali bin Abi Thalib pada suatu ketika pernah mengatakan bahwa la tahtammu li qillatil amal wahtammu lil qabul. Janganlah kalian khawatir dengan sedikitnya amalan yang kalian kerjakan, akan tetapi yang perlu kalian khawatir ialah wahtammu bil qabul. Khawatirlah dengan amalan itu, apakah itu diterima ataupun tidak. Inilah nasihat daripada Sayyidina Imam Ali Abi Thalib. Beliau memberi peringatan kepada kita agar jangan pernah khawatir amalan yang sedikit, akan tetapi khawatirlah apakah amalan yang sedikit itu diterima ataupun tidak. Inilah yang perlu menjadi perhatian daripada kita. Apalagi kita yang suka beribadah kepada Allah, suka mengerjakan amalan wajib, suka mengerjakan amalan sunnah, suka bersedekah. Yang perlu kita khawatirkan ialah kabul. Apakah amalan itu diterima? Inilah yang menjadi perhatian kita. Bagaimana sebenarnya mereka-mereka yang dikatakan sebagai orang yang ikhlas? Seorang ulama mengatakan, al-mukhlis may yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu tandanya mereka menyembunyikan kebaikannya layaknya menyembunyikan keburukannya. Bagaimana seorang manusia mereka berusaha menyembunyikan keburukannya, maka seperti itulah juga mereka harus berusaha untuk menyembunyikan kebaikannya. Artinya manusia itu harus punya rasa khawatir ketika amalan baik mereka diketahui oleh orang, sebagaimana mereka merasa khawatir, merasa gundah, merasa malu ketika amalan keburukannya diketahui oleh orang banyak. Seperti inilah yang harus kita usahakan agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran tentang golongan orang-orang yang dirugikan di hari akhirat. Firman Allah, qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku sebutkan, aku beritakan tentang orang-orang yang rugi di hari akhirat? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka lah orang-orang yang semasa hidup di dunia mereka mengira, mereka menganggap bahwa perbuatan amalan baik mereka merupakan perbuatan yang diterima oleh Allah. Padahal sesekali perbuatan kebaikan yang mereka kerjakan padahal karena manusia. Di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil 3 golongan, di mana ketiga golongan itu akan dipertanyakan keikhlasan mereka. Golongan pertama ialah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat mereka akan dipanggil ke depan. Wahai orang yang berilmu, apa yang telah kamu kerjakan dengan ilmu yang aku berikan? Maka golongan ini akan menjawab, ya Allah, dengan ilmu ini
aku bangun di waktu malam untuk beribadah kepadamu, begitu juga di siang harinya. Lalu malaikat mengatakan, kadzabta, engkau bohong, dusta. Tidak, justru sebaliknya. Amal ibadah yang engkau kerjakan di waktu malam, begitu juga di siang harinya, semata-mata agar kamu dipuji oleh makhluk Allah, semata-mata agar kamu dihormati oleh mereka. Inilah golongan-golongan yang semasa hidupnya beribadah dengan begitu hebatnya, beribadah dengan begitu banyaknya, akan tetapi dia luput daripada keikhlasan, sehingga pada hari kiamat Allah akan mempertanyakan mereka. Allah juga akan menghisap mereka atas imalan ibadah yang tidak ikhlas. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia ini, kita ini bukan nabi apalagi malaikat. Kita inilah manusia yang penuh dengan nafsu. Artinya rasa keikhlasan itu memang suatu hal yang berat. Kita akui bahwa keikhlasan itu ialah hal yang begitu berat. Bahkan keikhlasan ini ialah fitnah keikhlasan, ujian tentang keikhlasan yang paling berat dihadapi oleh para orang-orang yang berilmu. Mereka para ulama. Para ulama lah adalah golongan yang begitu diserang, yang begitu sering diserang oleh fitnah keikhlasan. Artinya para ulama ini ketika melakukan sesuatu, maka para syaitan akan menghasut para ulama, yaitu dengan rasa ikhlasnya digoyangkan agar mereka tidak ikhlas. Ini menandakan bahwa keikhlasan ini ialah hal yang sangat sulit. Akan tetapi bukan berarti itu tidak mampu dilakukan. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk ikhlas kepada Allah semampu-mampunya. Berusahalah. Karena dengan keikhlasan inilah amalan yang kita lakukan walau sebiji zarrah akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali meninggalkan amalan karena takut riya. Artinya karena takut tidak ikhlas. Aku tidak mau beribadah. Takutnya ibadah aku tidak ikhlas. Itu merupakan, kata ulama, talbisul iblis. Itu merupakan tipu daya iblis. Jadi iblis ini, mereka ada juga golongan yang menipu manusia dengan mengatakan, hei kamu jangan beribadah. Ngapain ibadah? Ikhlas saja enggak? Ini termasuk ibadat talbis iblis. Akan tetapi sekalipun kita belum ikhlas, akan tetapi berusahalah terus ibadah sambil berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita ibadah yang ikhlas. Karena sesungguhnya hanya ibadah yang ikhlaslah yang akan Allah terima. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini begitu banyak ibadah yang kita lakukan. Semoga di penghujung Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan selama ini di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan sebelumnya. Allah terima amal ibadah puasa kita, Allah terima amal ibadah salat kita, Allah terima doa-doa kita, Allah terima zikir-zikir kita. Semoga di hari lebaran ini Allah menjadikan kita orang yang keikhlasannya tumbuh berkembang lebih daripada sebelumnya. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya tidak ada maksud untuk mengajar, karena saya bukan guru, akan tapi ini hanya sebatas pelajaran ataupun dalam rangka belajar. Jadi bila ada kekurangan saya mohon maaf. Bila ada nasihat yang baik, terutama untuk saya sendiri, dan bila memang dapat diambil pelajaran buat para hadirin sekalian, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.